Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Baik, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini kita mulai pembahasan kitab yang baru, yaitu Kitabul Jami'. Kitabul Jami'. Kitabul Jami' ini bagian daripada kitab Bulughul Maram. Bagian daripada kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Pernah dengar belum Pak kitabnya? Bulughul Maram, ya. Bulughul Maram itu kitab tentang apa? Tentang hadis-hadis hukum, yaitu membahas tentang fikih, ya, tentang sholat, puasa, zakat, haji, jihad, dan yang lainnya. Kemudian di bab yang terakhir, penulis daripada kitab ini membuat bab atau dengan judul Kitabul Jami', ya, Kitab Al-Jami', yang mana Kitabul Jami' ini adalah membahas tentang hadis-hadis akhlak. Ya, jadi Kitabul Jami' ini membahas tentang hadis-hadis akhlak. Yang dalam Kitabul Jami' ini ada 6 bab, ya, ada 6 bab yang berbicara tentang masalah akhlak. Jadi seolah-olah penulis daripada kitab ini setelah membahas tentang masalah hadis-hadis hukum, kemudian ditutup dengan hadis-hadis akhlak, ingin memberikan pengajaran kepada kita semua agar ketika kita sudah mendapatkan ilmu, maka hendaknya kita berusaha untuk memiliki akhlak yang mulia. Karena yang namanya ilmu itu bisa membuat seorang menjadi apa? Sombong. Bisa nggak Pak? Ilmu itu sangat bisa, ya, sangat bisa. Seorang itu ketika dia memiliki ilmu, dia kemudian apa? Sombong. Maka Ibnu Hajar seperti ingin memberikan pengajaran kepada kita. Kalau sudah punya ilmu yang banyak, maka hendaknya hiasi dengan akhlak yang mulia. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, penulis daripada kitab ini adalah seorang imam yang bernama Abul Fadl Ahmad bin Ali. Jadi kunyahnya adalah Abul Fadl, ya. Namanya Ahmad, nama orang tuanya adalah Ali. Namun dia lebih dikenal dengan nama Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Jadi beliau lebih dikenal dengan nama kakeknya, ya. Jadi disebut dengan Ibnu Hajar. Ini salah satu daripada nama kakeknya, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan beliau bermadhab apa? Madhabnya apa Ibnu Hajar? Syafi'i. Ya, Ibnu Hajar ini madhabnya adalah Syafi'i. Ya, seperti madhab dari mayoritas, ya, orang-orang Indonesia. Madhabnya adalah Syafi'i. Jadi penulis daripada kitab ini adalah Ibnu Hajar. Jadi namanya lebih dikenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Disebutkan bahwasanya beliau ini lahir di Mesir, di dekat Sungai Nil, pada tahun 773 Hijriah. Ya, pada tahun 773 Hijriah dan wafat pada tahun 852 Hijriah.
Jadi lahir 773, wafat 852. Berarti berapa tahun umurnya? Ya, 80-an. 81 ya. Umurnya kurang lebih 81 tahun. Dan disebutkan bahwasanya beliau ini ketika lahir ibunya meninggal dunia. Jadi ibunya meninggal dunia ketika beliau masih bayi. Kemudian disusul 4 tahun berikutnya ayahnya meninggal dunia. Jadi beliau ini lahir dalam masa kecilnya beliau sempat menjadi yatim piatu. Kemudian diasuh oleh kakak tertuanya dan pada akhirnya beliau menjadi orang yang sangat luar biasa dalam kecerdasan dan juga dalam keilmuan yang sangat mendalam. Jadi ini sebagai pelajaran juga bagi kita bahwasanya keyatiman itu tidak menghalangi seorang untuk menjadi orang besar. Sebagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga terlahir dalam keadaan yatim. Di umur 6 tahun disusul oleh ibunya meninggal dunia. Namun kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi orang besar, ya bahkan menjadi seorang Rasul. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ibnu Hajar ini memiliki karya yang sangat banyak. Jadi disebutkan Ibnu Hajar ini pernah minum air zam-zam. Pernah minum air zam-zam sambil berdoa supaya apa? Diberikan keilmuan seperti Imam Az-Zahabi. Jadi dia minum zam-zam sambil berdoa agar diberikan keilmuan seperti Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Karena memang air zam-zam itu keutamaannya apa? Keutamaan air zam-zam itu diminum dengan niat apa? Ya. Kalau kita niatkan untuk jadi obat, ya bisa jadi apa? Obat. Kalau kita niatkan untuk sebagai makanan, ya insya Allah kita akan kenyang. Kalau diniatkan untuk supaya jadi pintar, cerdas, insya Allah juga akan apa? Didapatkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu untuk apa dia? Diminum. Nah, kalau kita niatkan untuk supaya badan sehat, kuat, ya insya Allah akan apa? Memberikan pengaruh. Karena air zam-zam itu merupakan air yang berkah. Ya. Nah, Ibnu Hajar pernah minum air zam-zam sambil berdoa, memohon kepada Allah agar diberikan kecerdasan, keilmuan seperti Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permohonan daripada Ibnu Hajar, bahkan disebutkan oleh para ulama Ibnu Hajar ini bisa melampaui daripada Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Dan di antara karya beliau adalah kitab Bulughul Maram ini yang akan kita bahas langsung di bab yang terakhir ya. Jadi kita bahas Bulughul Maram tapi langsung di bab yang terakhir yaitu Kitabul Jami'. Dan di antara karya beliau yang sangat fenomenal, yang sangat terkenal, apa karyanya, Pak? Fathul Bari. Ya, Fathul Bari fi Syarhi Sahihil Bukhari. Ini kitab yang sangat luar biasa. Ya, Fathul Bari itu adalah kitab syarah Sahih Bukhari. Ya, kitab syarah Bukhari saja, ya bukan Bukhari Muslim. Karena Muslim ini berbeda, ya. Muslim ini berbeda. Cuma memang sering disandingkan hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Ini berbeda orang ya, beda orang. Meskipun ada yang menggabungkan, punya anak namanya siapa? Bukhari, Muslim. Ini dua orang yang berbeda. Muslim punya kitab sendiri namanya Sahih Muslim yang disyarah oleh Imam An-Nawawi ya dengan judul Al-Minhaj bi Syarhi Sahih Muslim bin Hajjaj ya. Imam An-Nawawi juga merupakan imam bermadzhab apa? Syafi'i ya. Adapun Sahih Bukhari maka yang mensyarahnya adalah Ibnu Hajar yang juga bermadzhab Syafi'i dengan kitab Fathul Bari. Jadi kitab Sahihul Bukhari ini kitab yang sangat luar biasa yang disebutkan oleh para ulama sebagai kitab tersahih setelah Al-Quran. Ya, kitab tersahih setelah Al-Quran adalah kitab Sahihul Bukhari. Yang disebutkan bahwasanya kitab Sahihul Bukhari ini merupakan utang untuk umat ini. Hutang ya, kita berhutang dengan kitab Sahih Al-Bukhari. Dan yang membayar hutang umat ini adalah Ibnu Hajar dengan karyanya Fathul Bari. Jadi yang membayar hutang umat ini ya adalah
Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan karyanya Fathul Bari. Jadi kalau kita mau ingin memahami hadis-hadis yang ada dalam Sahihul Bukhari, maka kita merujuk kepada kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar yang berjudul Fathul Bari. Banyak ulama yang berusaha untuk mensyarah Sahihul Bukhari. Ya, banyak ulama yang berusaha untuk menjelaskan hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari. Tapi tidak sebagus dan sesempurna yang ditulis oleh Ibnu Hajar. Sehingga ada ungkapan dari salah satu mereka yang mengatakan la hijrata ba'dal fatah. La hijrata ba'dal fatah. Ini mengutip hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tidak ada hijrah lagi dari Mekah setelah Fathu Mekah, ya. Ini kemudian dibawa kepada kitab Fathul Bari. La hijrata ba'dal fatah, artinya tidak ada yang lebih bagus lagi setelah munculnya apa? Fathul Bari. Ya, kitab yang sangat luar biasa, kalau tidak salah ditulis kurang lebih selama 25 tahun. Ya, ditulis kitab ini selama kurang lebih 25 tahun. Dan bagian daripada kitab ini adalah beliau berusaha menyambung sanad yang sengaja diputus oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Sanad tahu ya Pak ya? Jadi sanad itu kan ya, nama-nama rawi sampai kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, Imam Bukhari kadang menghapus sanadnya, langsung mengatakan qala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Antara Bukhari sampai Nabi itu harus ada lewat orang atau Imam Bukhari ketemu sama Nabi? Ya, harus lewat orang. Berarti kalau Imam Bukhari langsung mengatakan qala Rasulullah, berarti ada sanad yang dihilangkan, ya. Maka Ibnu Hajar lah yang berusaha untuk apa? Mencarikan sanad, ya, yang dihilangkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Hudas Sari, ya. Huda As-Sari ini biasa digabungkan dengan kitab Fathul Bari. Inilah muallif daripada kitab yang akan kita pelajari, penulis daripada kitab yang akan kita pelajari, yaitu Kitabul Jami', ya, yang bernama Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita membahas apa yang ada dalam Kitabul Jami' ini, sedikit kita membawakan muqaddimah. Karena hadis-hadis yang ada dalam Kitabul Jami' ini adalah terkait dengan akhlak, maka kita bahas pada malam hari ini tentang keutamaan memiliki akhlak yang mulia. Taib jamaah yang dimuliakan oleh Allah, manusia itu kan dia beraneka ragam. Ada yang hubungannya kepada Allah dan kepada manusia baik, ada yang hubungannya kepada Allah baik tapi hubungan kepada manusia buruk, ada yang hubungannya kepada manusia itu sangat baik tapi hubungannya kepada Allah sangat apa? Buruk. Ya. Maka mana yang bagus? Yang bagus adalah hubungan kepada Allah baik, hubungan kepada manusia juga apa? Baik. Ini yang terbaik, ya. Harusnya kita demikian. Jangan sampai kita menjadi orang yang hubungannya kepada Allah baik tapi hubungannya kepada manusia buruk. Jadi kalau salat malamnya dia sangat luar biasa. Jadi kalau salat malam sampai 3 jam setiap Senin Kamis puasa, kemudian suka juga bersedekah, ya, suka dia istilahnya untuk ibadah sangat luar biasa. Tapi hubungannya sama manusia buruk, suka mencaci, suka menghina, suka merendahkan. Maka orang yang demikian bagaimana nasibnya, Pak? Surga atau neraka? Ya, surga atau neraka, ya. Allahu taala a'lam, ya. Cuma yang disebutkan dalam hadis Nabi, orang yang modelnya demikian itu tempatnya adalah di neraka. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya, "Inna fulana taqumul lail wa tasumun nahar." Sesungguhnya wahai Rasul, ada fulana, dia suka sholat malam. Kemudian dia juga suka puasa di siang hari. Jadi kalau ada wanita itu sholat malam, ini luar biasa atau tidak, Pak? Ya, luar biasa. Wanita bisa sholat malam sangat luar biasa. Kemudian wanita bisa puasa sunnah. Itu luar biasa atau tidak? Luar biasa. Karena
wanita itu masuk surga sangat mudah. Cukup dengan apa? Cukup dengan sholat 5 waktunya dijaga, puasa Ramadannya dijaga, taat sama suami, maka apa yang dijanjikan oleh Nabi? Masuk surga dari pintu mana saja yang dia inginkan. Ini wanita ya. Tapi kemudian ada wanita yang bukan hanya 5 waktu, tapi sholat apa? Malam. Kemudian bukan hanya puasa Ramadan, tapi juga puasa apa? Sunnah. Bahkan juga disebutkan dia bersedekah dengan kelebihan hartanya. Tapi kata sahabat ini, waktu zijiranaha bilisaniha. Tapi dia suka mengganggu tetangganya dengan apa? Lisannya. Bagaimana wanita yang model seperti ini wahai Rasul? Maka Nabi mengatakan la khaira fiha. Tidak ada kebaikan pada dirinya, hiya finnar. Dia tempatnya adalah di neraka, ya. Jadi yang namanya akhlak yang mulia itu sangat penting. Jangan sampai kita menjadi orang yang hubungan kita kepada Allah baik, tapi hubungan kita kepada manusia sangat apa? Sangat buruk. Sehingga disebutkan kita akan menjadi orang yang bangkrut pada hari kiamat. Orang yang bangkrut itu bagaimana? Yang digambarkan oleh Nabi. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atadruna mal muflis." Tahukah engkau siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat mengatakan orang bangkrut itu yang nggak punya dinar, nggak punya apa? Dirham. Tapi kemudian kata Nabi, Nabi mengatakan apa? Orang yang bangkrut itu adalah yang datang pada hari kiamat bawa pahala sholat, puasa, zakat, dan pahala ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian di samping itu juga dia membawa apa? Ya, kezoliman kepada manusia. Dia menumpahkan darahnya, dia memukulnya, kemudian dia mengambil hartanya. Maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah kebaikan-kebaikan dia yang banyak dibagi-bagi kepada orang yang dia apa? Zolimi. Ketika kebaikan dia habis, sedangkan orang yang dia zolimi itu masih banyak, maka apa yang terjadi? Keburukan dosa dari orang yang dia zolimi itu diberikan kepada dirinya. Sehingga tempat dia adalah di neraka, ya. Ini apa namanya, sebagai peringatan bagi kita agar jangan sampai kita ini menjadi orang yang hubungannya kepada Allah baik, bagus, tapi hubungan kepada manusia apa? Buruk, karena itu bisa menghabisi amalan-amalan kita. Dan juga jangan sampai menjadi orang yang hubungannya kepada manusia baik, tapi hubungannya kepada Allah buruk. Ya, banyak orang yang demikian. Ya, terutama untuk orang-orang yang non muslim ya. Orang-orang yang non muslim ini kan banyak daripada mereka yang hubungan kepada manusia itu sangat luar biasa. Ada bencana dia paling pertama, ada orang susah dia paling pertama, ya. Suka bagi-bagi makanan, suka bagi-bagi uang, ya. Tapi dia apa? Orang yang hubungannya kepada Allah sangat buruk, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang demikian juga tempatnya adalah di neraka, bahkan kekal di dalamnya. Sebagaimana ada seorang di zaman Nabi, seorang yang bernama Abdullah bin Juda'an. Abdullah bin Juda'an ini terkenal sebagai orang yang sangat baik, suka membagi-bagikan makanan. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, bagaimana nasibnya Abdullah bin Juda'an ini wahai Rasul? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dia itu nggak pernah mengucapkan sekalipun apa? Rabbik firli khati'ati yaumaddin. Ya Allah, ampunilah dosaku. Artinya Abdullah bin Juda'an ini bukan orang muslim, tapi dia memiliki kebaikan yang sangat luar biasa, ya. Bahkan disebutkan ketika pada perang Badar itu disuruh sahabat mencari Abu Jahal, ya. Abu Jahal itu diantara tandanya adalah ada luka di lututnya. Kenapa bisa ada luka? Karena dahulu waktu masih muda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berebut makanan di rumahnya Abdullah bin Juda'an, ya. Jadi berebut, akhirnya jatuhlah Abu Jahal sehingga luka apa? Di lututnya. Jadi ini menggambarkan bahwa Abdullah bin Juda'an adalah seorang yang sangat baik. Bahkan disebutkan pernah terjadi yang namanya hilful fudul, ya, hilful fudul, yang
Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum diangkat menjadi nabi. Kisahnya adalah orang dari Yaman datang ingin mencari uang di Mekah, berjualan. Kemudian barang dagangannya diborong oleh seorang yang bernama Al-As bin Wa'il. Diborong tapi nggak dibayar. Akhirnya orang Yaman ini berteriak-teriak, dia di atas bukit di dekat Masjidil Haram, mana ini orang-orang Mekah, ya, saya dizolimi, saya dizolimi. Akhirnya paman Nabi yang bernama Zubair bin Abdul Muttalib mengajak ya saudara-saudaranya untuk membantu orang yang terzolimi ini. Maka di mana mereka rapat, di mana mereka berkumpul? Berkumpulnya mereka adalah di rumah seorang yang bernama Abdullah bin Juda'an. Jadi Abdullah bin Juda'an adalah seorang yang sangat baik. Seorang yang sangat baik, tapi tempatnya tetap di dalam neraka karena hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala sangat buruk. Dan disebutkan Abdullah bin Juda'an ini kenapa dia menjadi baik? Jadi awalnya dia adalah seorang penjahat. Abdullah bin Juda'an ini juga bisa kita ambil pelajaran yang mana kebaikan yang kita lakukan itu bisa menutup kejahatan yang dahulu pernah kita kerjakan. Jadi Abdullah bin Juda'an ini orangnya jahat ya, dia sebagai penyamun, perampok, tukang begal, sampai pada akhirnya dia diusir oleh orang tuanya. Begitu dia diusir, dia merasa dirinya ini sudah kayak terpuruk lah, kayak sudah nggak berharga. Akhirnya dia kepikiran untuk bunuh diri, tapi bunuh dirinya tanggung, nggak mau lompat dari gunung, lompat ke jurang, nggak mau, dia takut juga. Ya, akhirnya dia masuk ke dalam goa. Ya, berharap nanti dimakan sama ular lah ibaratnya. Daripada lompat dari gunung ke jurang kan sepertinya mengerikan. Jadi dia masuk aja ke goa, siapa tahu nanti ada binatang berbisa kah atau apa. Tapi begitu dia masuk goa, benar ada ular. Begitu ular datang, ya dia takut juga. Dia takut, dia mundur-mundur, akhirnya kena tembok goa, tahu-tahu temboknya roboh. Begitu tembok goa itu roboh, maka muncul tengkorak-tengkorak ya yang pakai mahkota. Jadi ini kisah disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Dari mana itu tengkorak-tengkorak? Ya kok pakai mahkota? Jadi disebutkan di zaman ketika Nabi Ismail alaihi salam berada di Mekah. Kemudian datang kabilah ke Mekah? Datang kabilah Jurhum, ya. Kabilah Jurhum ini kabilah dari Yaman yang merupakan Arab asli. Kemudian mereka ikut tinggal di Mekah bersama Hajar dan putranya Ismail. Kemudian tumbuh dewasa, akhirnya Nabi Ismail menikah dengan salah satu daripada putri kabilah Jurhum. Kemudian ketika Nabi Ismail alaihissalam meninggal dunia, maka yang menguasai Ka'bah adalah kabilah Jurhum. Tapi kabilah Jurhum ini kemudian dia nakal ya. Dia nakal, setiap ada orang datang ke Ka'bah ngambil bawa harta, mereka ambil ya. Nah, disebutkan sebagian harta-harta tersebut mereka sembunyikan di goa. Makanya ketika goanya runtuh ternyata banyak hartanya. Maka inilah yang diambil oleh Abdullah bin Juda'an, dibawa pulang, kemudian dia panggil orang-orang untuk makan di rumahnya. Uang habis, naik lagi dia ke goa, ya. Dia ambil lagi harta, kemudian dia panggil lagi sampai akhirnya dia dikenal sebagai orang yang baik. Kejahatan dia yang dulu pernah dia lakukan dilupakan oleh orang-orang. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini contoh daripada hubungan seorang kepada manusia sangat baik, tapi kepada Allah sangat buruk. Maka kita berusaha untuk menjadi orang yang hubungannya kepada Allah itu baik dan hubungan kepada manusia juga baik. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa keutamaan daripada akhlak yang mulia? Di antara keutamaan daripada akhlak adalah akhlak yang mulia itu mencirikan tauhid yang benar. Jadi akhlak yang mulia itu mencirikan tauhid yang benar. Kadang-kadang orang dia maunya tauhid aja ya. Tapi begitu belajar tauhid tapi hubungannya sama manusia sangat buruk,
susah senyum, susah bergaul, kadang kata-katanya itu menyakitkan, benar nggak Pak? Kadang kata-katanya begitu menyakitkan, ya orang-orang yang apa namanya, yang baru dia kenal itu merasa tidak nyaman untuk bertemu dengan apa? Dirinya. Ini menunjukkan bahwasanya justru tauhid dia yang kurang apa? Kurang benar. Kalau orang itu dia tauhidnya benar, maka insya Allah akan berpengaruh kepada apa? Akhlak. Ya. Jadi kalau tauhidnya benar, maka akan berpengaruh kepada apa? Kepada akhlak. Karena akhlak yang mulia mencirikan tauhid yang benar. Kenapa demikian? Karena banyak sekali hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menggabungkan antara tauhid dengan akhlak. Di antara contohnya apa? Di antara contohnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini akhlak atau tauhid? Ini tauhid, ya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini tauhid. Kemudian apa lanjutan hadisnya? Fal yakul khairan aw liyasmut. Hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Ini akhlak atau tauhid? Akhlak, ya. Berkata yang baik itu merupakan apa? Akhlak. Dan juga hadis yang serupa, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ini apa? Tauhid. Maka Nabi mengatakan fal yukrim doifah, maka hendaknya dia muliakan tamunya. Dia muliakan tamu. Memuliakan tamu ini tauhid atau akhlak? Akhlak, ya. Jadi memuliakan tamu merupakan akhlak. Tinggal kita lihat bagaimana pelayanan daripada tuan rumah kepada kita ketika kita bertamu apa? Ke rumahnya. Kalau sajian-sajian yang diberikan kepada kita, sajian-sajian yang istimewa, ya, ini mencirikan dia tauhidnya apa? Benar, tauhidnya baik. Tapi kita udah jauh-jauh datang dari kampung, ya, dari Jawa misalkan ke Jakarta, kemudian kita bertamu ke rumah teman kita atau kerabat kita, nggak ada minuman-minuman manis yang keluar, ya, cuma aqua mungkin. Kita sudah puasa nggak makan karena berharap bertamu ke rumah dia dapat makanan enak, tapi ternyata apa? Nggak ada makanan yang keluar, ya. Jadi akhlak yang mulia mencirikan tauhid yang benar. Kita bisa lihat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang nabi yang sangat luar biasa yang memperjuangkan apa? Tauhid. Sampai-sampai beliau rela untuk apa? Rela dibakar demi apa? Demi memperjuangkan tauhid. Maka coba kita lihat seorang yang tauhidnya benar ini bagaimana akhlaknya ketika datang tamu ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tamunya itu nggak dikenal, bukan teman, bukan orang besar yang bertamu ke rumah Nabi Ibrahim, tapi tamunya adalah tamu asing. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Ketika datang tamu-tamu Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim mengatakan apa? Qala salamun qaumun munkarun. Ya, dijawab salam tamu ini dan Nabi Ibrahim mengatakan kalian ini orang-orang yang tidak saya kenal. Kalian orang asing. Tapi apa yang dilakukan sama Nabi Ibrahim? Disuguhkan apa tamu yang tidak dikenal ini? Ya, sapi bakar disuguhkan. Ini luar biasa atau tidak, Pak? Luar biasa ini. Ya, sekalipun tamunya itu tidak ada yang makan karena mereka adalah para malaikat. Tapi di sini kita bisa ambil pelajaran bagaimana seorang yang tauhidnya kuat, ya, itu berpengaruh kepada apa? Kepada akhlaknya. Disuguhkan, ya, sapi bakar, ini luar biasa. Kalau kita tamu yang tidak kita kenal datang ke rumah kita, apa yang terjadi? Kita jamu atau kita usir? Ya, lebih kepada diusir, ya. Ini penipu, peminta-minta atau bagaimana ini, ya. Tapi lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Keutamaan yang kedua, akhlak yang mulia itu dapat menghilangkan sifat kemunafikan. Akhlak yang mulia itu dapat menghilangkan sifat kemunafikan.
Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khoslatan la tajtami'ani fi munafiq. Ada dua perangai yang tidak akan berkumpul kepada orang munafik. Husnus samtin wa fiqhu fiddin, yaitu akhlak yang mulia dan fakih di dalam apa? Agama. Ini dua perangai yang tidak akan ada pada diri orang-orang munafik ya. Akhlak dan juga apa? Fakih di dalam ilmu agama. Oleh karena itu para ulama di zaman dahulu mereka sangat perhatian sekali dengan yang namanya apa? Adab. Sangat perhatian sekali dengan yang namanya akhlak sebelum menuntut ilmu. Sampai-sampai disebutkan ada seorang yang bernama Ibnul Mubarak rahimahullahu taala, beliau mengatakan talabtul adab salasina sanah. Aku belajar akhlak, belajar adab itu 30 tahun. Wa talabtul ilma isyrin. Adapun menuntut ilmunya itu 20 tahun. Bayangkan belajar adabnya berapa? 30 tahun belajar adab. Belajar adab saja selama 30 tahun menunjukkan bahwasanya akhlak itu merupakan apa? Merupakan ya hal yang sangat luar biasa. Karena orang itu kalau dia menuntut ilmu aja, hafal Quran dalam waktu 2 bulan, itu kira-kira ketika hafal Quran jadi sombong atau tawadu, Pak? Ya, seringnya apa? Seringnya sombong. Seringnya sombong. Maka ya bagus ketika seorang itu dia sebelum belajar atau bersamaan dia belajar menghafal Quran, menghafal hadis, di samping itu juga dia diajarkan tentang apa? Tentang akhlak ya, supaya dia ketika sudah punya ilmu yang banyak dia tawadu, dia rendah hati, tidak gampang untuk merendahkan orang lain. Kemudian keutamaan yang ketiga daripada akhlak adalah bahwa akhlak itu bentuk dakwah yang sangat efektif. Akhlak itu bentuk dakwah yang sangat efektif. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innakum lan tasa'un nasa bi amwalikum. Sesungguhnya kalian itu tidak dapat meleburkan hati orang dengan harta kalian. Walakin yasa'uhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Tapi kalian bisa meleburkan hati seorang itu dengan wajah yang tersenyum-senyum dan juga dengan akhlak yang mulia. Kadangkala ada orang dia nggak bisa diambil hatinya dengan uang, nggak bisa. Misalkan kita dikasih duit 1 juta tapi dilempar ya ke muka kita ambil atau tidak, Pak? Ya mungkin ada yang ngambil kepepet ya. Tapi kalau nggak kepepet nggak akan apa? Diambil. Ini ambil uang ini. Ya, 1 juta dilempar ke wajah kita, nggak akan kita ambil. Ya, nggak akan ya apa? Banyak orang itu yang tidak bisa diambil hatinya dengan apa? Dengan uang. Mungkin bisa kita lihat bagaimana banyak ya para artis-artis misalkan yang uangnya banyak, tapi pada akhirnya berakhir pada apa? Perceraian. Yang bisa jadi ini ada apa namanya sisi-sisi lain yang menjadikan ya istrinya itu kemudian menuntut cerai apa? Suaminya. Jadi nggak bisa seorang itu kemudian dia diambil hatinya hanya dengan apa? Uang. Tapi seorang itu bisa diambil hatinya dengan apa? Dengan wajah yang berseri-seri dan akhlak yang mulia. Kadang-kala kita suka terkesan dengan seorang itu ketika dia santun, kemudian dia tersenyum sama kita, dia baik sama kita apa? Ya sungkan sama dia, kita diambil hatinya sama dia. Jadi akhlak itu merupakan dakwah yang sangat efektif. Sehingga dengan akhlak yang mulia itu kadang kita nggak berdakwah saja, ibaratnya nggak negor dia, nggak apa dia jadi apa? Jadi mendapatkan hidayah. Itu kok si fulan suka sekali ya dia berangkat ke masjid, kemudian kalau berangkat itu suka nyapa. Orang kira-kira ini enggak terambil tidak hatinya ya? Terambil hatinya. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu sejak kecil sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan memiliki akhlak yang mulia, bahkan sebelum diangkat menjadi apa? Rasul. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya ini diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Namanya menyempurnakan berarti sebelumnya sudah apa? Sudah ada akhlaknya. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya beliau mendapatkan gelar apa? Al-Amin. Kalau seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya buruk, suka bohong, suka mencuri, kira-kira ketika Nabi diangkat menjadi Nabi, diangkat menjadi Rasul, kemudian berdakwah, jadi bumerang atau tidak? Ya, jadi bumerang. Alah, kamu dulu juga suka nyuri, kamu dulu juga suka zina, kamu juga dulu suka begini, suka begitu. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedari kecil. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa lihat bagaimana efektifnya dakwah itu dengan akhlak. Sebagaimana yang dialami oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an kepada seorang yang bernama Zazan, yang dia ini seorang pelaku maksiat. Ya. Suatu hari Zazan sedang duduk-duduk, ya, dia di pinggir jalan, ya biasa pelaku maksiat. Ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud lewat. Kemudian dia dinasehati sedikit sama Abdullah bin Mas'ud. Kemudian setelah itu, besoknya Zazan datang ke rumah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika Zazan datang, maka Abdullah bin Mas'ud tidak mengusir dia. Ini orang kotor nih, ngapain datang ke rumah saya, ibaratnya demikian. Tapi Abdullah bin Mas'ud ketika Zazan datang, maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, marhaban liman yuhibbuhullah. Selamat datang kepada orang yang dicintai oleh Allah. Ini pelaku maksiat, Pak. Kemudian disambut dengan kata-kata yang seperti ini, kira-kira bagaimana? Ya, ya tersanjung dia. Dia pelaku maksiat tapi disambut dengan apa? Selamat datang kepada orang yang dicintai oleh Allah. Kadang-kala kita kalau sama pelaku maksiat, dasar itu pezina, itu pencuri, ya. Kalau pezina dikata-katai pezina, ya dia semakin apa? Semakin menjadi-jadi. Pencuri dikatakan sebagai pencuri, ya dia akan semakin apa? Menjadi-jadi. Tapi ini pelaku maksiat, kemudian dia datang dikatakan selamat datang kepada orang yang dicintai oleh Allah. Dia akan apa? Dia akan tersanjung. Ibnu Mas'ud di sini dusta atau tidak, Pak? Dusta atau tidak ini Abdullah bin Mas'ud? Ya. Dusta atau enggak? Ini pelaku maksiat dikatakan dicintai oleh Allah. Abdullah bin Mas'ud sebenarnya tidak dusta. Karena selama orang itu dia beriman, dia dicintai oleh Allah. Walaupun kadar cintanya apa? Tipis, tapi dia dicintai oleh Allah. Buktinya orang itu selama dia beriman, pada akhirnya nanti dia akan dimasukkan ke dalam surga, ya. Jadi lihat bagaimana akhlaknya Abdullah bin Mas'ud kepada pelaku maksiat. Kemudian ketika disuguhkan itu juga, aduh mohon maaf nih, cuma ini, ya. Seandainya ada yang lebih dari ini, saya akan suguhkan untuk engkau. Ini kan juga tamu akan merasa apa? Tersanjung. Daripada kita datang, ente pelaku maksiat dah, itu aja air putih aja, ya. Ini pelaku maksiatnya akan apa? Sakit hati. Tapi kalau disuguhkan, padahal dia ini ibaratnya orang kotor, disuguhkan dengan maksimal, dia akan apa? Tersanjung. Akhirnya Zazan ini disebutkan, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian menjadi orang saleh, orang baik, ahli ilmu, yang biografinya juga disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya yang sangat luar biasa, yaitu kitab Syiar A'lam An-Nubala, ya. Kumpulan orang-orang yang saleh dan juga orang-orang yang memiliki apa? Ilmu. Kemudian juga ada sebuah kisah, ya. Sebuah kisah dari seorang alim yang rajin ibadah. Ketika dia mau berangkat ke masjid, dia melewat ada orang-orang yang sedang duduk-duduk. Tadinya dia mau cuek aja, ya udahlah biarin aja lah, ya. Tapi kemudian dia merasa terpanggil untuk menasihati anak-anak muda tersebut.
Walaupun mungkin kecil kemungkinan mereka ini kemudian menerima apa? Nasihat. Ya, tapi ketika dia mau lanjut ke masjid, dia berhenti, dia balik dulu, dinasihati dengan baik-baik. Mungkin saat itu anak-anak ini tidak mau apa? Mendengarkan. Tapi pada akhirnya tidak lama, setahun 2 tahun, diceritakan oleh Syekh ini sendiri ketika dia sedang mengisi pengajian, kemudian datang seorang anak muda yang dia mengatakan, "Syekh, kamu ingat saya atau tidak?" Kata Syekhnya, "Saya nggak kenal, saya nggak tahu siapa engkau." Dia mengatakan, "Ini saya yang 2 tahun atau 5 tahun yang lalu engkau pernah apa? Nasihati saya." Jadi intinya adalah bahwa akhlak yang mulia itu akan merupakan dakwah yang sangat efektif. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di antara keutamaan daripada akhlak yang mulia itu membuat kita bersaing dengan ahli ibadah. Akhlak yang mulia bisa menjadikan kita bersaing dengan ahli ibadah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innar rajula la yudriku bi husni khuluqi darajata shaimil qaim." Sesungguhnya seorang itu dengan akhlaknya yang mulia, dia bisa menyaingi derajat orang yang suka puasa di siang hari dan suka sholat malam. Jadi seorang dengan akhlaknya yang mulia, dia bisa menyaingi derajatnya orang yang suka sholat malam dan puasa di siang hari. Bahkan kadangkala orang yang punya akhlak yang mulia ini, dia lebih banyak pahalanya, lebih tinggi derajat daripada orang yang suka daripada orang yang suka sholat malam dan puasa di siang hari. Kadangkala ya ada orang itu dia rajin ibadah, tapi dia tidak bisa berinteraksi dengan manusia. Kadangkala ya kata-katanya ketus. Tadi sebagaimana itu sudah kita contohkan. Tapi orang ini dia mungkin ibadahnya tidak seberapa. Dia susah bangun malam, dia susah untuk berpuasa, tapi dia adalah orang yang dirindukan oleh teman-temannya. Kalau dia nggak hadir, serasa majelisnya itu ada yang kurang. Padahal yang hadir itu sudah 10, udah 20, udah rame. Tapi kalau orang ini nggak hadir, serasa ada yang kurang. Ada nggak Pak di sini yang seperti itu Pak? Ya, kadang-kadang kita merasa demikian. Fulan kok nggak ada sih? Kita merasa ada yang kurang. Tapi ada juga orang yang ketika dia nggak hadir, semua orang senang. Ada nggak Pak? Oh nggak ada Fulan, alhamdulillah. Jangan sampai Fulan datang ya. Kalau kita menjadi orang yang demikian, tidak diharapkan kehadiran kita, maka kita hendaknya mengintrospeksi diri kita. Jadi kalau kita nggak ada ke orang-orang itu senang, ya berarti ada yang salah dengan diri kita. Makanya disebutkan dalam hadis bahwasanya seburuk-buruk manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah man tarakahun nas ittiqa'a fuhsyih, yaitu orang yang dia itu ditinggalkan oleh manusia karena takut karena takut kekejiannya. Takut kalau dekat sama dia itu nanti dicengin lah, dibully lah, dihina lah, macam-macam. Sehingga orang meninggalkan dirinya. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang tidak diharapkan kehadiran kita. Atau bahkan menjadi orang yang ketika kita meninggal dunia semua orang beristirahat. Ya. Beristirahat itu maksudnya apa? Alhamdulillah akhirnya tenang. Ya. Fulan sudah meninggal dunia. Ada nggak seperti itu, Pak? Ya, ada. Ini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika lewat jenazah di hadapan beliau, maka beliau mengatakan yastarih wa mustarah. Ada orang itu ketika dia meninggal dia istirahat. Istirahat dari lelahnya dunia. Jadi orang-orang mukmin itu ketika dia meninggal itu adalah ya istirahat dia. Dia sudah istirahat dari beban berat yang ada di dunia. Juga ada yang mustarah. Mustarah itu adalah orang yang teristirahatkan dengan kematian dia. Jadi kita merasa teristirahatkan. Alhamdulillah dia sudah meninggal dunia. Karena kalau dia hidup, banyak sekali mungkin kebijakan-kebijakan apakah yang membuat banyak manusia yang merasa terberatkan.
Sehingga ketika dia meninggal dunia, semua orang merasa apa? Teristirahatkan dengan apa? Dengan dirinya. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang demikian. Jadi memiliki akhlak itu bisa menandingi para ahli ibadah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan, wala an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahra. Sungguh aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhan dia. Lebih aku sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Ya, bayangkan. Iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan tuh pahalanya kira-kira berapa, Pak? Ya, sholatnya saja, sekali sholat saja berapa sudah pahalanya? 1.000. Ya. Ini iktikaf. Orang itu kan kalau iktikaf seringnya ibadahnya semakin apa? Banyak, meningkat ibadahnya. Jadi dia iktikaf itu kan ya baca Quran, kalau nggak baca Quran ya dia sholat, zikir, tidurnya sedikit, ngobrolnya sedikit, ya. Tapi Nabi mengatakan saya jalan sama saudara saya untuk memenuhi kebutuhannya, itu lebih saya apa? Sukai. Ini menunjukkan bahwasanya ya akhlak yang mulia itu dia bisa menandingi para ahli apa? Para ahli ibadah. Kemudian keutamaan yang berikutnya daripada akhlak yang mulia adalah memberikan timbangan yang berat pada hari kiamat. Jadi akhlak yang mulia itu akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan daripada timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, laisa syai'un athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan melebihi akhlak yang mulia. Jadi timbangan yang sangat berat nanti pada hari kiamat adalah apa? Akhlak. Setelah selain apa namanya di atasnya akhlak itu adalah tauhid. Kemudian setelah itu apa? Akhlak yang mulia. Jadi akhlak ini memberikan efek yang sangat luar biasa dari timbangan kebaikan kita pada hari kiamat. Karena kenapa? Karena orang itu dia lebih banyak berinteraksi dengan manusia daripada beribadah kepada Allah. Interaksi seorang kepada Allah sama kepada manusia mana yang lebih banyak, Pak? Interaksi kepada manusia. Interaksi kita kepada Allah itu sangat sedikit. Kalau kita cuma pelaku hanya mengerjakan ibadah-ibadah yang wajib, ya berarti cuma 5 kali kita berinteraksi dengan Allah. Yang kalau sholat wajib itu berapa menit? Ya. Taruhlah yang paling panjang sholat itu harusnya adalah sholat subuh. Itu juga sudah kita ringkas, kadang cuma baca apa? Qul huwallahu ahad. Ya. Paling cuma 10 menit. Ya. Banter-banter 10 menit itu interaksi kita dengan Allah. Habis itu kita zikir. Habis itu kita baca Quran. 2 jam atau 1 jam, Pak? Ya, paling setengah jam. Ya. Paling setengah jam. Ya, paling lama 1 jam. Itu juga kadang diselingi dengan baca WhatsApp, ya, diselingi sama baca media sosial, sama yang lainnya. Itu ibadah kita sangat sedikit. Tapi kita kalau sudah selesai ibadah, kita pulang ke rumah, kita ketemu sama istri. Ini interaksi kita sama apa? Manusia. Kalau kita berakhlak yang baik sama istri kita, sama anak-anak kita, nanti kemudian habis itu kita berangkat ke kantor, kita interaksi dengan bos, dengan teman-teman karyawan, dengan akhlak yang mulia, ini argo pahala akan jalan apa? Jalan terus. Makanya akhlak itu apa? Memberikan timbangan yang sangat berat nanti pada hari kiamat. Karena memang interaksi kita kepada manusia itu sangat banyak, ya. Nanti sama sopir kita baik, kita makan di warung kita sama penjualnya juga baik, ya. Kadang-kala ada orang itu sama penjual ribut dia. Ya, dia ribut sama penjual. Ya mungkin salah ngasih es jeruk lah, es jeruknya kecut, marah atau tidak? Kadang-kala marah, ini jeruk atau apa ini? Karena karyawannya dimarahin lah, macam-macam. Ini kok kurang garam, kurang ini, ya. Jadi interaksi kita kepada manusia, kalau kita berakhlak mulia, maka pahala kita akan sangat sangat banyak.
Makanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah pernah mengatakan, wa innahu fi nafsi ibadatun azimah, bahwasanya akhlak yang mulia itu merupakan ibadah yang sangat agung. Tatanawalu minal abdi zamanan tawilah, dia menghabiskan waktu yang sangat apa? Banyak. Jadi interaksi kita kepada manusia itu memang sangat apa? Banyak, lebih banyak daripada interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi keutamaan akhlak yang berikutnya adalah dekat tempat duduknya dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam nanti di surga. Ini keutamanya sangat luar biasa. Bagi pemilik akhlak mulia, maka tempat duduknya nanti dekat dengan Nabi di surga. Yang menunjukkan berarti dia berada di surga yang tinggi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat tempat duduknya denganku nanti pada hari kiamat adalah yang paling bagus akhlaknya. Orang yang paling bagus akhlaknya adalah orang yang paling dekat tempat duduknya dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara keutamaan daripada akhlak yang mulia adalah akhlak mulia itu yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga. Sebab terbesar yang memasukkan seorang ke dalam surga itu adalah apa? Akhlak yang mulia. Makanya ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya, an aktsari ma yudkhilun nasal jannah, yang paling banyak memasukkan seorang itu ke dalam surga apa wahai Rasul? Apa sebab terbesar seorang itu dimasukkan ke dalam surga? Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang mulia. Kemudian kalau kita mau tahu akhlak kita itu bagus atau tidak, di antaranya adalah pengakuan daripada istri kita. Ya, kalau istri kita ngomong suami saya tuh baik banget, nah itulah kita. Ya, tapi kalau istri kita sudah ngomong sama temannya, suami saya tuh pelit banget, nah itulah kita. Ya, itulah kita. Jadi di antara cara kita tahu bagaimana akhlak kita itu baik atau buruk adalah komentar jujur dari apa? Istri. Karena kita kalau berhubungan sama manusia, kadangkala apa? Kadangkala hubungannya itu apa namanya, Pak? Palsu, ya. Kita kadang sama teman tuh jaga image, ya. Karena nanti begini, karena nanti begitu. Tapi kalau sama istri, ya, kadang kita sudah lepas image kita, ya. Artinya sama teman juga waktu kita sangat singkat. Artinya sama teman itu paling ya berapa jam lah. Kalau kerja ya berarti 8 jam. Tapi kalau sama istri, waktu kita sama istri itu sangat apa? Sangat panjang. Maka kalau istri bilang suami saya orangnya tuh baik, dia nggak pernah kasar, nggak pernah marah, itulah kita. Tapi kalau misalkan istri mengatakan suami saya tuh orangnya jahat, suka mukul, kata-katanya kasar, ya. Kemudian teman kita mengatakan, enggak, suami anti itu baik banget, suka neraktir, ya. Kalau ngomong itu halus banget. Itu yang mana yang diambil? Teman kita yang ngomong kita baik atau istri kita yang ngomong kita jahat? Ya istri. Saya kadang ngelihat ada orang yang demikian yang luar biasa kalau sama teman. Itu kata-katanya halus, kata-katanya lembut, orangnya sangat baik, ringan tangan, suka membantu. Tapi ternyata dia sama istrinya suka apa? Ribut. Istrinya bilang dia ini pelit lah, bakhil lah, ya, suka mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan lah, ya. Maka komentar istri itulah yang lebih apa? Yang lebih bisa kita ambil. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, akhlak itu ada dua. Yang pertama adalah akhlak yang bawaan lahir. Yang kedua adalah akhlak yang diusahakan. Sebagaimana ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam.
kepada seorang sahabat yang bernama Asyad. Ya Asyad, inna fika khaslatain. Wahai Asyad, sesungguhnya dalam dirimu itu ada dua perangai. Yuhibbuhumallahu wa rasuluh, yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Apa dua perangai yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya ada pada diri Asyad? Yaitu al-hilmu wal ana, kelembutan dan tidak tergesa-gesa. Kemudian Asyad tanya, ana takhallaqtuhuma au jabalani Allahu alaihima. Ini yang dua perangai ini adalah yang saya usahakan atau itu merupakan pemberian dari Allah? Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, balillahu jabalaka alaihima, itu adalah pemberian dari Allah. Ya, maka dari hadis ini kita bisa ambil bahwasanya akhlak itu ada dua. Yang pertama bawaan lahir, artinya jibili, sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kadang-kadang kita dapati ada orang yang dia masya Allah ya, dia sejak kecil itu memang orangnya santun, tutur katanya baik, mudah untuk diingatkan. Sekalipun ketika dia tumbuh dewasa, dia bergaul sama orang-orang yang buruk, orang-orang yang nggak pernah sholat, tapi dia apa? Tapi dia tetap menjadi orang yang baik. Dia kalau azan dia ke masjid, dia nggak ngerokok, nggak mabuk-mabuk, nggak suka ganggu orang. Sekalipun orang yang ada di sekelilingnya orang-orang yang buruk, ya. Karena memang dia adalah dari lahir sudah diberi oleh Allah akhlak yang mulia, ya. Dan sebaliknya ada orang yang dari lahir sudah kelihatan akhlaknya, suka marah-marah, ya. Sehingga pas sudah besar juga demikian, marah-marah aja kerjaannya. Disenggol dikit marah, ya. Dibecandain dikit emosi. Ya, ada nggak seperti itu, Pak? Ya, ada yang apa namanya? Dia emosian, ya, temperamen. Kalau demikian, ya, maka kalau dia ingin punya akhlak yang mulia, berarti dia harus apa? Usaha. Jangan sampai kemudian dia pasrah. Jangan sampai kemudian dia malah bangga, ya. Jangan gitu, Pak. Jangan marah-marah. Ini emang saya. Kadang begitu ya, Pak ya. Ini emang saya emang begini orangnya. Saya itu orangnya dari dulu emang suka marah-marah saya. Ya. Kalau mau diusahakan, insya Allah bisa menjadi orang yang memiliki akhlak yang mulia. Karena akhlak itu tadi merupakan pemberian, dan yang kedua adalah bisa diusahakan. Ya. Mana yang lebih bagus, Pak? Yang pemberian atau yang diusahakan? Ya, mana yang lebih bagus? Pemberian atau yang diusahakan? Ya, yang diusahakan yang lebih apa? Baik. Kenapa? Karena pemberian yang lebih baik, ya. Pemberian yang lebih baik. Karena kalau yang diusahakan, kadangkala sifat aslinya muncul, ya. Tadinya dia sudah baik, berusaha nggak marah-marah, nggak suka ngomong kasar, tapi ketika dia disakiti, dia ini keluar aslinya, marah-marah, ya, omongannya kasar. Tapi kalau yang sudah pemberian, itu sudah seperti paten dalam apa? Dirinya. Mau bagaimanapun dia tetap apa? Baik, ya, seperti itu. Tapi yang terakhir, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa itu akhlak yang mulia? Apa itu akhlak yang mulia? Kita sering mengatakan akhlak. Apa itu sebenarnya akhlak yang mulia? Disebutkan akhlak yang mulia itu ringkasnya adalah badlun nada, wakaful adha, wasobru alal adha, wa wajhut talik. Akhlak yang mulia itu adalah badlun nada, suka memberi. Suka memberi, baik dengan harta maupun kekuatan yang dia apa? Miliki. Jadi nggak punya harta ya dia bantu apa? Tenaga. Kalau nggak punya harta ya dia paling tidak punya waktu untuk orang lain. Kadang-kala ada orang itu punya harta, punya tenaga, punya waktu, tapi nggak mau bagi-bagi, ya. Atau punya harta, tapi nggak punya waktu, tapi hartanya juga nggak keluar. Ya, seperti orang sibuk, teman-temannya pada kerja bakti, tetangganya kerja bakti, dia ngelengos saja pergi, ya. Paling tidak kan kalau nggak punya waktu, ya hartanya apa yang keluar. Nih Pak, kasih ke Pak RT ini buat jajan-jajan teman-teman 1 juta lah paling tidak, kalau memang usahanya apa? Lancar. Jadi itu akhlak. Akhlak itu adalah badlun nada, suka memberi.
Kemudian kaful ada, menahan diri untuk tidak menyakiti. Ya, menahan diri untuk tidak apa? Menyakiti. Baik itu dengan tangannya maupun dengan apa? Lisannya atau dengan tulisannya. Kadang-kala ada orang yang pendiam tapi tulisannya tajam. Tulis di status WhatsApp itu nyindir apa? Nyindir temannya. Nyindir apa? Tetangganya. Benar nggak Pak? Ya, statusnya di WhatsApp itu nyindir aja. Saya punya teman yang demikian. Dia tahu siapa orang yang dia sindir dalam statusnya kurang lebih selama 3 tahun. Ya. Jadi ada masalah apa dia tulis, ada masalah apa. Itu sama tetangga depan rumahnya. Sama tetangga depan apa? Rumah, artinya dia apa namanya suka terus dia menyindir-nyindir apa statusnya itu nyindir apa? Tetangganya. Maka akhlak yang mulia itu adalah kaful adza. Dia menahan diri untuk tidak menyakiti orang lain. Kemudian akhlak yang mulia itu adalah as-sabru alal adza. Sabar ketika disakiti. Ya, ini akhlak ya. Jadi ketika dia disakiti, dia dizolimi, kemudian dia bersabar. Kemudian akhlak yang mulia itu adalah wajhut tolik, yaitu wajah yang berseri-seri. Jadi bukan wajah yang menyeramkan ya, wajah yang menyeramkan. Tapi akhlak yang mulia itu adalah seorang yang berusaha wajahnya senantiasa berseri-seri ya. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Ya insya Allah pertemuan yang selanjutnya kita mulai bacakan hadis-hadis yang ada dalam kitab Al-Jami, yang hampir daripada hadis-hadis tersebut adalah mengenai akhlak yang mulia. Ya. Tapi seperti biasa sebelum ditutup, bila ada yang bertanya dipersilahkan. Ada yang bertanya Pak? Cukup ya? Tapi nggak ada yang tanya nih Pak? Cukup ya? Udah banyak ya? Insyaallah, alhamdulillah. Taib, kita cukupkan sampai di sini ya perjumpaan kita. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.